Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh senantiasa saya bersukacita karena Anda semua senantiasa bersemangat dalam mencari akan hadirat Tuhan. Saudaraku, seringkali kita merasa bahwa kesalahan masa lalu kita itu terlalu kelam hingga seolah-olah mustahil untuk dapat dimaafkan. Terkadang, rasa bersalah itu membuat kita merasa jauh dari kasih Tuhan. Namun ketahuilah saudaraku, bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dari pengampunan yang Tuhan bisa berikan. Hari ini mari kita temukan suatu pengharapan baru, yaitu kasih karunia Tuhan itu selalu cukup untuk dapat memulihkan siapapun yang mau datang menghadap hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan judul Menemukan Harapan di Tengah Rasa Bersalah. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati yang terbuka. Saat ini kami membawa setiap rasa bersalah dan juga beban dosa yang terasa menyesakkan jiwa. Tuhan, lembutkanlah hati kami, agar kami mampu memahami bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia Engkau. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi suatu penghiburan bagi mereka yang merasa tidak layak, serta memulihkan harapan kami melalui pengampunan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa seolah-olah ada beban ribuan ton yang menindih dada Anda? Bukan karena pekerjaan yang menumpuk atau bukan karena soal finansial, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dalam, yang jauh lebih gelap, yaitu rasa bersalah di masa yang lalu. Bagi banyak orang, rasa bersalah itu bukan sekedar suatu penyesalan atau perasaan menyesal. Ia adalah suara yang terus berbisik di telinga kita, mengatakan bahwa kita ini semuanya sudah terlambat, kita ini sudah terlalu rusak, dan yang paling menyakitkan, seolah-olah dosa kita itu terlalu berdosa untuk dapat diampuni oleh Tuhan. Kita merasa seolah-olah telah melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan dunia ini, sehingga cahaya Tuhan itu seolah-olah tidak mampu lagi untuk dapat menjangkau hidup kita yang dipenuhi dengan kegelapan. Jika Anda hari ini merasa seperti itu, renungan ini khusus untuk Anda. Mari kita buka hati untuk sebuah kebenaran yang mungkin sulit diterima oleh logika manusia dunia yang merasa segala sesuatunya itu sudah terlambat. Karena manusia dunia itu pikirannya serba terbatas. Namun ini semua merupakan inti dari seluruh kabar baik di Alkitab. Dalam batin kita tersimpan suatu tembok tinggi yang bernama rasa tak layak. Rasa bersalah itu memiliki cara kerja yang sungguh sangat licin. Ia seringkali menyamar sebagai kerendahan hati. Kita berpikir dan berkata dalam hati kita, tentu saja ya, Tuhan tidak mau menerima diriku ini setelah apa yang pernah kulakukan di masa yang lalu. Aku harus memperbaiki diriku dulu ya, sebelum berani berdoa kepada Tuhan.
Namun sadarkah saudaraku bahwa pemikiran seperti ini sebenarnya adalah sebuah kesombongan yang tersembunyi dalam hidup Anda. Seolah-olah Anda itu mampu membersihkan diri Anda dengan mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Mengapa demikian, saudara? Karena dengan berpikiran seperti ini, kita ini seolah-olah mengatakan bahwa dosa kita itu lebih besar dari semua pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Maka kita seolah-olah perlu membersihkan dosa kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita sedang berkata bahwa kesalahan kita itu memiliki suatu kekuatan yang lebih dahsyat daripada kasih karunia Allah. Alkitab justru memberikan suatu cara pandang atau perspektif yang sangat berbeda melalui Roma pasal 5 ayat 8. Mari kita baca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, perhatikan kalimat terakhirnya. Ketika kita masih berdosa. Mengertilah bahwa kasih Tuhan itu tidak menunggu kita menjadi bersih dulu. Dunia seringkali mengajarkan bahwa kasih itu harus diusahakan. Anda harus berprestasi untuk dicintai oleh atasan. Anda harus berperilaku baik untuk dapat diterima dalam suatu lingkungan. Dan terkadang tanpa kita sadar kita ini membawa pola pikir dunia ini ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita merasa harus menjadi bersih secara rohani sebelum menghadap tahta Tuhan. Namun Roma pasal 5 ayat 8 mematahkan logika itu. Ketika Kristus tidak mati bagi kita saat kita sudah bertobat, saat kita sudah rajin ke gereja, atau saat kita sudah berhasil meninggalkan semua kebiasaan buruk kita. Dia, Kristus itu, mati bagi kita saat kita ini masih berada pada suatu titik yang sangat rendah sekali. Saat tangan kita ini masih kotor belepotan dengan dosa. Dan saat hati kita ini masih jauh dari hadirat Tuhan. Ini adalah bukti bahwa kasih Allah itu sungguh tidak tergantung pada kualitas objek yang dikasihi oleh Tuhan itu, yaitu diri kita. Melainkan pada kualitas subjek yang mengasihi, yaitu Allah sendiri. Kasih Tuhan itu bersifat proaktif, bukan reaktif. Dan dia tidak bereaksi terhadap kebaikan yang kita lakukan. Tuhan itu bertindak karena hakikat dari Tuhan itu sendiri adalah kasih. Apakah dosa saya terlalu besar? Mungkin Anda pernah bertanya demikian. Mungkin hati Anda pernah berkata, tapi gimana ya jika dosa saya ini sangat spesifik dan sungguh sangat memalukan? Bagaimana ya jika saya ini sudah mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali, setelah saya itu juga berkali-kali berjanji pada Tuhan untuk berhenti? Saudaraku, mari kita jujur. Rasa bersalah itu seringkali membuat kita ini menjadi terasing, menjadi terisolasi. Kita merasa menjadi satu-satunya orang yang paling bejat di dunia ini. Namun ingatlah, sejarah orang-orang pilihan Tuhan di dalam Alkitab. Ada Daud
Daud itu seorang pezinah. Bahkan Daud itu merencanakan pembunuhan. Namun ia disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah setelah Daud bertobat. Ada juga Petrus. Petrus itu orang yang masuk lingkaran terdekat dengan Tuhan. Tetapi Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali saat yang paling kritis, yang paling krusial. Namun Petrus dipulihkan dan menjadi tiang agung bagi jemaat Tuhan. Ada Paulus yang sebelumnya dikenal dengan nama Saulus. Dia adalah penganiaya jemaat yang sangat kejam. Namun ia dipilih untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Apakah dosa Anda lebih besar daripada mereka? Dan kalaupun Anda merasa demikian, ingatlah satu prinsip matematika kerajaan surga, bahwa anugerah Allah itu selalu lebih besar dari jumlah dosa seluruh umat manusia. Di mana dosa bertambah banyak, maka di sana kasih karunia Allah itu melimpah lebih banyak lagi. Saudaraku, pahamilah soal perbedaan antara penyesalan ilahi dan rasa bersalah yang menghancurkan. Penting bagi kita untuk membedakan antara suara Roh Kudus dan juga suara dari si pendakwa, yaitu suara iblis. Yang pertama, suara Roh Kudus. Ini tentang keinsafan. Fokusnya adalah pada pemulihan. Ia membuat Anda merasa sedih atas dosa yang Anda lakukan, tetapi kesedihan itu mendorong Anda untuk berlari menuju hadirat Bapa. Tujuannya adalah pengampunan. Tujuannya adalah perubahan hidup Anda. Tujuannya adalah pemulihan bagi hidup Anda. Yang kedua, rasa bersalah atau tuduhan. Fokusnya adalah penghukuman. Ia membuat Anda merasa malu dan mendorong Anda untuk bersembunyi dari hadirat Tuhan. Seperti Adam dan Hawa saat jatuh dalam dosa di Taman Eden. Tujuannya adalah keputusasaan. Karena ini berasal dari si jahat, dari iblis. Jika suara di kepala Anda mengatakan bahwa tidak ada harapan lagi bagi engkau, ketahuilah bahwa itu bukan suara dari Tuhan. Tuhan adalah sumber pengharapan. Bagi Tuhan tidak ada istilah sudah terlambat selama nafas masih dikandung badan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menemukan jalan pulang. Lalu apa yang harus dilakukan saat rasa bersalah itu datang menyerang dalam hidup kita? Yang pertama, berhentilah bersembunyi. Langkah pertama untuk sembuh adalah mengakui luka tersebut. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Anda tidak perlu merangkai susunan kata-kata yang indah untuk Anda ucapkan dalam doa Anda. Katakan saja dengan tulus hati, Tuhan, aku merasa hancur, aku merasa sangat berdosa, dan aku merasa tidak layak. Tolonglah aku, Tuhan. Pengakuan ini, saudaraku, bukan untuk memberitahu Tuhan apa yang Dia tidak tahu. Tuhan tahu semuanya, saudaraku. Melainkan ini untuk menyelaraskan hati Anda dengan kebenaran yang dari Tuhan. Yang kedua, terimalah kenyataan bahwa Anda itu sudah dibayar dengan lunas
oleh darah Kristus. Bayangkan seorang yang telah membayar seluruh hutang Anda di bank. Namun Anda itu tetap bersikeras untuk bekerja dengan lembur setiap hari demi dapat membayar hutang yang sebenarnya sudah lunas itu. Bukankah ini hal yang sia-sia? Di kayu salib, Yesus itu berseru, "Sudah selesai. Tetelestai." Itu adalah istilah akuntansi yang berarti lunas dibayar. Itulah tetelestai. Jangan mencoba membayar apa yang sudah Yesus lunaskan dengan nyawanya Dia sendiri. Yang ketiga, hiduplah dalam rasa syukur, bukan dengan ketakutan. Motivasi kita untuk hidup kudus itu bukan lagi karena kita ini takut dihukum, melainkan karena kita sangat bersyukur telah dikasihi oleh Tuhan begitu rupa. Kasih adalah motivator yang jauh lebih kuat daripada rasa takut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan biarkan hari ini berlalu dengan sia-sia, dengan rasa bersalah yang membelenggu kaki Anda dalam langkah menjalani hidup ini. Tuhan itu tidak sedang menunggu di atas sana dengan tongkat pemukul untuk menghukum Anda saat Anda kembali menghadap hadirat Tuhan. Tidak demikian, saudaraku. Tuhan itu sedang menunggu seperti ayah yang menunggu anaknya yang hilang dalam perumpamaan Yesus. Menunggu dengan tangan terbuka, siap untuk berlari memeluk Anda, memberikan jubah yang baru dan merayakan kepulangan Anda. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada noda yang terlalu merah yang tidak bisa dibasuh oleh darah Kristus. Harapan itu sungguh ada. Dan harapan itu bernama Yesus Kristus. Ingatlah, rasa bersalah Anda itu bersifat sementara dan sungguh sangat terbatas. Tetapi kasih Tuhan bersifat kekal dan tidak terbatas. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang seringkali merasa berat karena beban dosa dan rasa bersalah. Terkadang kami merasa telah melangkah terlalu jauh hingga merasa tidak layak lagi untuk dapat menerima pengampunan dari Engkau. Namun hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu dalam Roma pasal 5 ayat 8 bahwa Engkau tidak menunggu kami menjadi sempurna untuk mengasihi kami. Kristus telah mati dan bangkit bagi kami justru saat kami merasa masih berdosa. Terima kasih karena kasih-Mu jauh lebih besar daripada segala kegagalan dan dosa-dosa kami. Tolonglah setiap pribadi saat ini yang merasa putus asa agar mereka dapat merasakan pelukan rahmat kasih-Mu. Biarlah pengharapan baru senantiasa terbit di hati kami karena di dalam Yesus tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dapat diampuni. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan bukalah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.